Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rafika Fajrin, SPD, MPD, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, saya Lutfia Hanim Afifah dari kelas 1D nomor absen 48. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan pidato yang berjudul Harapan terhadap Raka Medis dan Profesi PMIK di Indonesia. Sebelumnya, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu reka medis. Reka medis merupakan dokumen yang berisi identitas pasien, pengobatan, tindakan, serta pelayanan kesehatan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Pengertian tersebut diambil dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang reka medis. Hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi digital dalam masyarakat menyebabkan transformasi digital layanan kesehatan, sehingga reka medis perlu diselenggarakan secara elektronik yang berprinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Transformasi digital reka medis ini sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang reka medis. Dengan adanya kebijakan ini, fasilitas layanan kesehatan diwajibkan untuk menjalankan pencatatan reka medis pasien secara elektronik. Proses transisi ini diberlakukan sampai paling lambat 31 Desember tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya masa transformasi digital ini, seluruh fasilitas layanan kesehatan harus siap beradaptasi di tengah misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mentransformasikan layanan kesehatan untuk terus meningkatkan kapabilitas dan menjaga integritas layanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih baik. Dengan sistem reka medis elektronik atau yang sering kita sebut dengan RMI, lebih efektif dibanding dengan sistem reka medis manual. Karena dalam pelayanan pasien tidak membutuhkan waktu yang lama dengan mencari reka medis di rak penyimpanan, dan juga tidak membutuhkan banyak ruang untuk penyimpanan reka medis. Dengan sistem RMI ini juga jauh lebih efektif karena telah terkomputerisasi, yang mana berisi data sosial dan data reka medis pasien. Hadirin yang berbahagia, saat ini di Indonesia, sistem RMI sendiri rata-rata sudah berada di level 3, yang mana sistem reka medis elektronik merupakan sistem reka medis aktif untuk mendukung dalam pengambilan keputusan yang dikelola oleh suatu organisasi. Dengan adanya transformasi ini, saya berharap reka medis elektronik dapat berkembang hingga mencapai di level 5, yaitu
rekam medis elektronik yang dapat dikelola oleh berbagai dari suatu organisasi, di mana rekam medis elektronik ini dapat diakses oleh pasien kapan dan di mana saja. Dan juga, sistem RMI ini juga dapat diakses oleh pasien ketika ia berkunjung di suatu instansi kesehatan yang berbeda-beda dalam satu aplikasi. Dengan diterapkannya sistem RMI ini juga dapat meminimalisir kesalahan dan ketidaktepatan dalam memasukkan dan merubah rekam medis pasien. Karena di sistem RMI ini terdapat fitur non-reputation, yaitu log perubahan yang mencatat kapan dilakukannya perubahan. Dengan beberapa keunggulan yang terdapat pada sistem RMI ini, tentunya juga harus menerapkan privasi atau confidentiality, yaitu keamanan, dengan authentication, yaitu pemberian PIN dalam pengaksesan rekam medis pasien. Hadirin yang berbahagia, untuk dapat mewujudkan rekam medis dan informasi kesehatan secara profesional, sebagai perekam medis harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik profesi sebagai rekam medis. Seorang perekam medis juga harus mampu menjaga, memelihara, serta melayani rekam medis baik secara manual maupun elektronik. Maka dari itu, harapan saya ketika saya sudah menjadi perekam medis nantinya adalah dapat mengikuti dan menerapkan sistem RMI yang akan terus berkembang, dapat bekerja secara profesional sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik profesi sebagai perekam medis, dan juga bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Serta, sebagai perekam medis harus mempunyai soft skill yang baik agar dapat melayani kepada pasien maupun tenaga kesehatan lainnya dalam suatu instansi kesehatan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.